Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kalian pada hari ini dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan BDR. Dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu supaya apa yang nanti kita akan pelajari bisa berhasil dengan baik. Mari kita awali pelajaran pagi hari ini dengan berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah memulai pelajaran pada pagi hari ini. Walaupun dengan daring, sudah kita laksanakan untuk berdoa mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, tadi Bu Siti sudah menyampaikan bahwa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Anak-anakku sekalian, Bu Siti akan menanyakan kepada kalian, apakah kalian sudah tahu yang namanya beriman kepada Allah itu tercantum di dalam apa ya anak-anak ya? Di rukun Islam atau di rukun iman anak-anak? Oke, untuk percaya atau beriman kepada malaikat-malaikat Allah tercantum di dalam rukun iman. Ada yang ingat di antara kalian rukun iman itu ada berapa? Oke, baik anak-anak, rukun iman ada 6 ya. Dan kalian harus tahu itu rukun iman yang 6 itu. 1. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah. 4. Beriman kepada rasul-rasul Allah. 5. Beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam adalah beriman kepada qadha dan qadar. Bagaimana? Kalian sudah ingat bahwa rukun iman ada 6? Baik anak-anak, kalian tadi sudah menyebutkan 6 rukun iman, dan yang akan dipelajari pada hari ini yaitu tentang beriman kepada malaikat yang termasuk rukun iman yang kedua. Anak-anak, tahukah kalian malaikat itu terbuat dari apa ya? Dari apa anak-anak? Ada yang tahu? Malaikat itu diciptakan Allah dari nur atau cahaya ya.
Dan tahukah kalian apakah artinya iman anak-anak? Iman kepada malaikat itu yaitu artinya iman adalah percaya bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Oke anak-anak, malaikat itu termasuk makhluk apa ya? Ada yang tahu? Malaikat termasuk makhluk ghaib. Makhluk apa anak-anak? Makhluk ghaib. Apa toh artinya makhluk ghaib itu? Makhluk ghaib itu makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Paham ya anak-anak? Apa artinya makhluk ghaib? Makhluk ghaib adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Seperti itu ya anak-anak. Jadi tetapi walaupun manusia tidak bisa melihat makhluk tersebut atau yang disebut malaikat, tapi itu benar adanya dan Allah Maha Tahu. Allah bisa melihat yang namanya malaikat. Karena apa? Karena Allah lah yang menciptakan malaikat itu. Jadi apapun yang diciptakan oleh Allah, tetapi walaupun manusia tidak bisa melihat secara langsung, tapi Allah Maha melihat. Demikian ya anak-anak untuk pengertian daripada malaikat. Anak-anakku sekalian, untuk tugas daripada malaikat itu adalah selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah membangkang sedikit pun. Apa yang Allah perintahkan kepada malaikat, pasti malaikat menjalankan, ya. Tidak seperti kita manusia, ya. Ketika kita disuruh oleh Allah misalnya untuk mengerjakan sholat, kita kadang-kadang malas. Apalagi sekarang musim dingin, malas bangunnya kesiangan. Nah sehingga ada keinginan manusia itu untuk tidak menjalankan perintah Allah, apalagi wajib ya, itu ya kalau sholat itu wajib kita laksanakan. Kalian kan sudah kelas 4, umur kalian kan sudah 10 tahun. Maka anak yang berusia sudah 10 tahun itu sudah wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Seperti itu ya anak-anak. Apakah kalian tadi sholat subuh? Ayo, siapa yang tadi pagi menjalankan sholat subuh? Nah, ada yang bangunnya jam 6 atau bangunnya jam 4 atau jam setengah 5. Kalau subuh itu jam berapa sih anak-anak? Jam setengah 5 itu sudah mulai terdengar azan ya anak-anak. Nah pada kumandang azan subuh itu ada bedanya anak-anak dengan azan-azan yang lain. Di dalam sholat subuh, di dalam azan sholat subuh itu ada tambahan bacaan as-sholatu khairum minan naum. Apa anak-anak artinya? Ada yang tahu? As-sholatu khairum minan naum itu artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Paham anak-anak? Oke. Tapi anak-anak tolong jangan dibalik-balik ya. Nanti ada yang bilang begini, tidur itu lebih baik daripada sholat, sehingga kalian ketika mendengar azan itu bukannya segera bangun dan mengambil air wudhu, tapi malah merapatkan selimutnya. Boleh nggak seperti itu anak-anak? Itu tidak boleh ya anak-anak, tidak boleh kalian lakukan. Jadi ketika kalian mendengar azan subuh, sudah mendengar kalimat as-sholatu khairum minan naum,
jangan etok-etoknya nggak dengar ya, harus segera bangun, harus segera mengambil air wudhu, harus segera menjalankan sholat subuh. Syukur-syukur kalian sholat subuhnya berjamaah di masjid. Tapi anak-anak, ketika kalian berjamaah di masjid, jangan lupa tetap memakai masker ya, tetap memakai masker. Di rumah berjamaah dengan orang tuanya juga tidak apa-apa. Kalau misalnya letak masjid atau letak musola jauh dari rumah kamu, nggak apa-apa sholat di rumah. Akan tetapi akan lebih utama, akan lebih afdol kalian sholat berjamaah subuhnya di musola atau di masjid terdekat. Oke anak-anak, itu Bu Siti hanya mengingatkan supaya kalian tidak lupa, tidak malas untuk mengerjakan sholat subuh di pagi hari, karena kadang-kadang memang kita males, apalagi musim kayak gini ya, dingin banget ya, atau males mau ambil wudhu, itu jangan sampai terjadi. Baik anak-anak, untuk pelajaran tentang beriman kepada malaikat ini, yang harus kalian tahu yaitu harus tahu nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui dan apa saja tugas para malaikat tersebut. Ada yang tahu jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa anak-anak? Oke, untuk yang wajib, malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 ya anak-anak ya, ada 10. Barangkali ada yang tahu nomor 1 malaikat siapa ya? Oke, nomor 1 adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini disebut juga dengan malaikat atau disebut juga dengan Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Paham? Coba disebut apa? Disebut juga dengan nama apa malaikat Jibril itu? Malaikat Jibril itu disebut juga dengan Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Baik anak-anak, tahukah kalian apa tugas malaikat Jibril? Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada para rasul ya, menyampaikan wahyu kepada para rasul, dan rasul itu menyampaikan juga kepada umatnya. Jadi pada intinya anak-anak, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Paham ya? Apa anak-anak? Malaikat Jibril tugasnya? Tugasnya menyampaikan wahyu. Oke, selanjutnya malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Tahu kalian apa tugas malaikat Mikail? Tugas malaikat Mikail adalah membagi rizki kepada makhluknya. Misalnya saat ini ya anak-anak ya, malaikat itu sedang bertugas ya, menyampaikan atau membagikan rizki. Misalnya di daerah Condong Catur hari ini panas, berarti malaikat Mikail sedang membagikan cahaya matahari kepada masyarakat di Condong Catur. Mungkin karena Bu Siti rumahnya Cangkringan ya jauh sana di atas, di dekat Gunung Merapi sana. Nah di dekat Gunung Merapi sana itu kan curah hujannya tinggi anak-anak. Mungkin ya karena Bu Siti sedang berada di Condong Catur, mungkin di daerah Bu Siti di Cangkringan sana sekarang baru hujan. Nah itu artinya malaikat Mikail baru membagikan hujan di Cangkringan dan baru membagikan sinar matahari di Condong Catur. Itu hanya contoh ya anak-anak, ini bisa terjadi di masing-masing daerah, mungkin di Sleman, mungkin di Bantul, mungkin di kota, mungkin di Kulon Progo. Itu situasi cuacanya pasti berbeda karena pada saat ini malaikat Jibril dalam rangka membagikan rezeki kepada para makhluknya. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut sekarang malaikat Israfil. Anak-anak hati-hati dalam menyebutkan antara malaikat Israfil dan Izrail, karena sering terjadi anak-anak itu kalau menyebutkan
bukannya Israfil tapi Izrofil, itu bahasa yang salah karena dua nama malaikat dijadiin satu, padahal yang satu malaikat Israfil dan yang satu malaikat Izrail. Tahu kalian apa tugas malaikat Israfil? Yaitu meniup sangkakala pada hari kiamat. Ya, malaikat Israfil itu meniup sangkakala atas perintah Allah, bukan kehendaknya malaikat, tapi atas perintah Allah, dan itu pasti dijalankan oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala itu 2 kali ya anak-anak ya. Yang pertama untuk mematikan semua makhluk, untuk mematikan semua manusia, semua akan hancur. Nah, itu yang dinamakan dengan kiamat besar. Jadi semua dihancurkan, semua dimatikan, nggak ada yang terlewatkan, nggak bisa kita sembunyi biar kita nggak mati, nggak bisa. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian entah berapa ratus tahun lagi ya toh, malaikat Israfil diperintahkan lagi oleh Allah untuk meniup sangkakala yang kedua, yaitu untuk apa anak-anak? Untuk membangkitkan lagi manusia yang sudah dimatikan semua sejak manusia dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Seperti itu ya anak-anak. Jadi nggak ada yang terlewatkan, semua dihidupkan kembali. Yang dulu meninggalnya sudah tua akan menjadi muda, yang anak-anak akan menjadi muda, akan lebih menjadi muda lagi, akan menjadi dewasa lagi. Jadi kita nanti di akhirat nanti akan dikumpulkan di suatu tempat, ya kan? Dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Semua manusia dari sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, semua akan dibangkitkan. Untuk apa ya anak-anak? Kok Allah membangkitkan setelah Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil, kok semua manusia bangun? Nah, semua manusia hidup kembali, ya, karena kehidupan yang nyata, kehidupan yang pasti, kehidupan yang lama itu kehidupan di akhirat. Maka ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakala yang kedua, maka bangunlah semua manusia. Tahukah anak-anak, manusia itu kan dulu pada waktu lahir tidak pakai baju. Kan aneh, baru lahir kok pakai baju, ya kan, pakai celana. Kan enggak, ya kan, masih berdarah-darah, masih menangis dan lain-lain ya. Dan nggak ada yang malu loh pada waktu lahir nggak pakai baju, nggak pakai celana. Maka ketika nanti kita mati, kita juga akan tidak pakai baju dan pakai celana lagi. Ketika kita dibangkitkan dari kematian, maka kita juga berkumpul di suatu tempat namanya padang mahsyar. Itu manusia juga dalam keadaan telanjang loh anak-anak. Wah, jadi malu dong. Enggak ada yang malu. Ya, enggak ada yang malu karena pada waktu itu semua manusia memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Enggak bakal mikirin ngetertawain itu, enggak bakal ya, karena semua memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Dan pada waktu itu anaknya nggak ingat ibunya, ibunya nggak ingat anaknya, karena semua memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Jadi harus apa anak-anak, seperti tadi Bu Siti ingatkan, kalau sholat wajib itu harus dikerjakan. Kalau sholat subuh jangan sampai males, jangan sampai merasa dingin, males seperti itu, jangan ya anak-anak. Jadi itulah sebagai bekal kita hidup di akhirat nanti. Kemudian anak-anak ya, ada malaikat yang selanjutnya yaitu malaikat Izrail. Hati-hati mengucapkan Izrail dan Israfil ya. Jangan Izrofil, jangan yang Israfil ya Israfil, yang Izrail ya Izrail ya. Malaikat Izrail tugasnya apa ya anak-anak? Apa anak-anak? Ada yang tahu? Malaikat Izrail tugasnya mencabut nyawa
ya, tugasnya mencabut nyawa. Nyawa siapa? Nyawa manusia, nyawa hewan, semua yang bernyawa itu nggak dicabut ya. Semua manusia itu pasti akan dicabut nyawanya. Manusia nggak ada yang akan hidup beribu-ribu tahun, pasti akan mengalami mati. Orang itu hidup 100 tahun aja udah tua banget, mau ngapain kalau udah tua ya. Jadi rata-rata manusia yang dipanggil oleh Allah melalui malaikatnya itu rata-rata umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Tapi ada juga ya yang umurnya 100 tahun, ada juga ya. Ada juga yang baru lahir sudah dicabut nyawanya. Ada juga yang masih anak-anak baru sekolah kelas 4 misalkan, kena COVID, meninggal dong. Nah, itu sudah artinya malaikat Israel sudah mencabut nyawa kita. Ada yang baru remaja, baru SMP, baru SMA, baru kuliah, baru mau wisuda misalkan, baru mau jadi pegawai. Wah, ini sudah dicabut nyawanya sama malaikat Israel atas perintah Allah. Jadi mari kita tetap mempersiapkan diri, kapanpun kita dicabut nyawanya, kita mempunyai amal, terutama amal sholat yang wajib kita laksanakan dan jangan sampai malas untuk mengerjakan. Paham ya anak-anak? Oke, selanjutnya adalah malaikat pakaian.